Pembahasan artikel ilmiah. Pembuatan karya ilmiah. Dalam perbuatan karya ilmiah, mahasiswa dapat memecahkan suatu permasalahan. Untuk dapat memahami permasalahan tersebut, dilakukan banyak pencarian teori. Teori tersebut terkumpul dan disimpulkan agar tidak berpandangan sempit. Data-data lapangan dapat diambil dengan wawancara, observasi, dan lainnya. Teori dan data yang diperoleh akan menghasilkan kesimpulan yang baru. Karya ilmiah menyebutkan norma-norma yang harus diperhatikan, mencakup 3 hal pokok, yakni 1. Cara pengutipan dan perujukan penulis. Harus jujur dalam penyebutan, rujukan atau pikiran yang diambil dari sumber lain. 2. Cara perizinan, yaitu penulis wajib minta izin secara tertulis kepada pemilik bahan yang dikutip pendapatnya. 3. Cara penyebutan data, yakni nama sumber data atau informan tidak boleh dicantumkan apabila pencantuman nama tersebut dapat merugikan sumber data. Beberapa etika yang harus diperhatikan dalam menulis suatu karya tulis yaitu 1. Jujur, 2. Objektivitas, 3. Pengutipan, 4. Ketelitian. Beberapa pelanggaran yang disengaja maupun tidak disengaja yang biasa ditemukan dalam penulisan sebuah karya ilmiah yaitu 1. Fabrikasi dan duplikasi data, 2. Pemanfaatan data dari sumber yang tidak jelas, 3. Salah misleading, 4. Publikasi ganda, 5. Plagiarisme. Jenis-jenis plagiarisme. Plagiarisme digunakan menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Word for word plagiarisme, di mana peneliti menggunakan kata-kata orang lain tanpa memberikan rujukan yang jelas dan kata tersebut benar-benar diambil dan dipindahkan sama persis dengan aslinya tanpa melakukan parafrase. 2. Plagiarisme of source, di mana peneliti menggunakan ide atau gagasan orang lain yang menjadi sumber dari penelitian orang lain tanpa seizin pemiliknya. 3. Plagiarisme of authorship, di mana peneliti mengakui karya orang lain sebagai miliknya sendiri. 4. Plagiarisme of authorship, di mana peneliti mengakui karangan orang lain sebagai miliknya sendiri. Ternyata oleh penulisnya artikel tersebut disumbit kembali. Plagiarisme juga meliputi penggunaan tulisan yang sama pada artikel yang berbeda. Upaya-upaya menghindari plagiarisme. Dari beberapa pencegahan plagiat yang dijabarkan di atas, ada beberapa cara lain untuk menghindari plagiarisme, yaitu 1. Banyaknya membaca artikel ilmiah yang sudah dipublikasi untuk melihat kesesamaan artikel ilmiah. 2. Setiap artikel ilmiah yang dibaca harus dipahami dengan benar agar mendapatkan nilai tambah pada artikel ilmiah yang akan Kesimpulan, penjiplakan atau plagiarisme merupakan kegiatan pengambilan atau menjadikan ide-ide atau kata-kata orang lain menjadi milik sendiri tanpa menyebutkan sumbernya. Sedangkan definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang mengambil, menyalin, menduplikasi, dan sebagainya karya orang lain dan menjadikan karya sendiri tanpa pengetahuan atau izin sang pemiliknya.